Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bahrul Restu Bagja. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kritik Desain. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Kritik Desain. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 7 dengan beban SKS sebesar 2 SKS. Bahasa pengantar yang akan digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari cara menanggapi fenomena desain dengan pendekatan unsur-unsur seni rupa, budaya, dan desain komunikasi visual untuk mengajak mahasiswa berpikir kritis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu memahami dan menggunakan teori dan prinsip proses komunikasi visual dasar, mengevaluasi hasil karya desain, menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara tanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mempublikasikan karya akademik melalui media maupun jurnal ilmiah. Selanjutnya, ketiga CPL Prodi ini diturunkan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara spesifik, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami cara-cara melakukan kajian DKV baik dari wujud desain, konsep, maupun konteksnya melalui beragam pendekatan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena desain melalui berbagai pendekatan. Adapun referensi mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. Dan sumber pustaka lainnya. Mata kuliah ini dilaksanakan melalui sistem sinkronus di kelas, maupun asinkronus dilaksanakan melalui pemberian materi, penugasan, dan penggunaan Learning Management System atau LMS di Telkom University. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu maupun kelompok, melalui studi kasus, proyek, dan presentasi. Pembelajaran mata kuliah Kritik Desain ini dilaksanakan dalam pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 7 pekan materi sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan materi dan asistensi sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester dan presentasi akhir. Evaluasi pada pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu penugasan individu, keaktifan diskusi, UTS, dan UAS. Penugasan individu dilaksanakan 3 kali melalui pemberian tugas, lalu UTS, dan selanjutnya UAS. Ada pula forum diskusi di kelas yang dilakukan sebagai proses asistensi topik yang datanya nanti akan digunakan sebagai bahan tugas besar ujian akhir semester. Bobot nilai setiap bentuk evaluasi yang dipaparkan terdiri dari tugas 20%, keaktifan diskusi 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Sehingga total bobot penilaian mata kuliah Kritik Desain adalah 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Kritik Desain yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah Kritik Desain secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Kritik Desain. Di mata kuliah Kritik Desain ini,
kemarin kita sudah membahas pengantar kritik desain, gitu ya. Kritik desain itu fungsinya untuk apa, secara pengertian bagaimana dan lain sebagainya, gitu. Sebelum kita masuk ke mata kuliah ke pembahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin ada yang mau didiskusikan dulu atau sudah paham dengan materi sebelumnya? Sudah paham ya? Oke, berarti kita langsung lanjut ke tahapan analisisnya. Di sini di pertemuan kali ini kita masuk ke tahapan tinjauan desain dan kritik iklan, gitu ya. Nanti sebetulnya di tahapan ini kalian sudah melakukannya secara tidak sadar sebetulnya. Ketika misalnya kalian melihat objek-objek visual di jalan dan lain sebagainya gitu ya, atau iklan-iklan di billboard gitu, kalian tuh sebetulnya sudah secara tidak sadar sudah bisa membaca itu. Misal, kalian nemu misalnya poster tentang bahaya narkoba misalnya di jalan, itu kan kalian otomatis tuh, oh ini tuh ngomongin bahaya narkoba yang mengerikan nih dan lain sebagainya. Sebatas itu tok gitu biasanya. Sederhana aja, membaca secara sederhana mengaitkan tanda-tanda yang ada atau visual-visual yang ada. Nah, di tahapan tinjauan desain ini, kalian tuh akan mencoba untuk merunut sebetulnya pikiran kalian ketika kalian atau kepala kalian ya, merunut isi kepala kalian ketika kalian melihat visual di jalan. Nah, ini juga sebetulnya bisa dilakukan kemudian untuk misalnya kalian merancang sebuah desain gitu ya. Kalian bisa mempertimbangkan banyak hal di situ. Mempertimbangkan banyak hal seperti apa? Kayak misal, ini nyampe nggak ya ke audiensnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk di tahapan desain dan kritik iklan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini pembahasannya ada 2 pembahasan di pertemuan kali ini. Ada tahapan tinjauan desain yang pertama, sama ada sudut pandang tinjauan desain. Sebetulnya keduanya agak mirip, cuma nanti ada perbedaan sedikit tentang diksinya saja, gitu ya. Sama pembacaannya juga nanti agak cukup berbeda sedikit, gitu ya. Oke, kita masuk ke tahapan tinjauan desain. Kalian pertama akan menemukan ranah deskriptif. Ranah deskriptif, di sini saya tulis dulu ya, biar nanti kalian bisa langsung melihat. Deskriptif, terus kemudian selanjutnya ada analisis formal. Nanti untuk penjelasannya kita masuk di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya ada interpretasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, itu alurnya seperti ini. Kalian membaca dulu dari ranah deskriptifnya, terus kemudian analisis formalnya, terus kemudian interpretasi, dan terakhir adalah evaluasi. Perbedaannya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran contoh dari misalnya kita di ranah deskriptif seperti apa sih pembacaannya. Pertama, di ranah deskriptif itu kalian hanya memilah visual yang ada dalam si karya tersebut. Gitu ya. Taruhlah misalnya kalian coba bayangkan ini sebagai karya dari atau misalnya karya visual poster, entah itu layanan masyarakat dan lain sebagainya. Kita taruhlah seperti itu ya. Di sini ada satu karya desain. Ini mata kalian gitu ya. Di sini. Nah, untuk di ranah deskriptif ini kalian hanya mengamati dan menguraikan unsur-unsur dalam sebuah karya tanpa membuat penilaian. Jadi misalnya di gambar ini tuh ada segitiga, ada lonjong nih, ada oval, ada segi 6 gitu. Oke. Sebatas itu toh. Itu di ranah deskriptif. Kemudian di ranah analisis formal, dari yang tadi kan kalian udah analisis formal, yang tadi kalian sudah memilah tuh setiap objeknya. Di ranah analisis formal itu kalian coba kaitkan dengan basic desain atau prinsip-prinsip desain juga bisa. Kayak misal, ini tuh warnanya apa, terus kemudian ini tuh bentuknya seperti apa gitu. Seperti itu. Misalnya ini tuh perspektifnya dari arah mana, terus kemudian layoutnya seperti apa, komposisinya dan lain sebagainya, gitu. Di ranah analisis formal itu kalian hanya mengkorelasikan si bentuk pertama tadi yang kalian pilih satu-satu tadi, terus kemudian dikaitkan dengan
prinsip dasar desain. Terus selanjutnya masuk ke ranah interpretasi. Nah, interpretasi di sini kalian mencoba tuh. Tadi kan udah masukin memilah misalnya tuh, oh ada gambar ini sama ini misalnya, A, B sama C, terus kemudian kalian analisis, oh ini warnanya merah, oh ini biru, garisnya tuh lengkung dan lain sebagainya. Terus kemudian di ranah interpretasi kalian coba kaitkan itu semua dengan ilmu-ilmu semiotika misalnya, yang mempelajari tentang simbol. Terus kemudian dengan metafora bisa, dengan retorika bisa, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian coba membaca tanda-tanda yang ada. Oh, si warna merah ini tandanya seperti apa? Secara psikologi seperti apa dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk diinterpretasi. Jadi kalian mencoba mengartikan si gambar itu. Gitu ya, secara bisa seluas apapun itu. Baru kalian masuk ke ranah evaluasi. Nah, tadi kan kalian sudah menganggap sudah membaca tanda-tandanya nih, simbol-simbolnya. Terus masuk ke ranah evaluasi, itu adalah kalian bisa mengkomparasikan si visualnya, atau secara lebih jelasnya kemudian adalah kalian mengaitkan si visual tersebut dengan fenomena yang ada. Misalnya tadi simbol-simbolnya udah muncul, terus kemudian dikaitkan tuh dengan fenomena-fenomena yang ada. Entah itu fenomena sosial, entah itu fenomena mental dan lain sebagainya. Gitu. Jadi interpretasi sama evaluasi. Nah, secara gampangnya sebetulnya tahapan ini adalah denotasi. Tahapan ini adalah konotasi. Gitu. Jadi denotasi itu adalah, masih ingat ya denotasi konotasi ya? Di sini denotasi itu tersurat dan konotasi adalah tersirat. Jadi kalau denotasi itu adalah makna sebenarnya, makna yang kita lihat. Kalau misalnya konotasi itu adalah makna yang disembunyikan atau kesannya atau pesannya dari sebuah visual tersebut. Seperti itu. Sampai situ. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin boleh dicontohkan juga ya bagaimana perbedaan denotasi sama konotasinya. Contoh, perbedaan konotasi dan denotasi, kita masuk ke visual akhirnya. Kalau seperti itu, kalau misalnya untuk secara, nanti untuk visualnya nanti kita ada di slide selanjutnya. Cuman untuk perbedaan denotasi sama konotasi itu, kayak semisal gini, ini deh, TV, ini TV ya. Secara denotasi apa? Kira-kira menurut kalian? Ada bentuk kotak, ada monitornya, ini disebut monitor, terus kemudian ada apa lagi ya? Ada kakinya dan lain sebagainya, warna hitam dan lain-lain. Itu yang kalian lihat aja di sini. Itu adalah makna denotasi. Ketika masuk ke konotasi, itu bisa misalnya kita ngomongin, oh ini tuh TV untuk belajar. Oh misalnya ini tuh TV untuk nonton. Tergantung, sebetulnya itu tergantung dengan sudut pandang perspektif kalian membaca si objek tersebut. Misal, kalian mau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari nih. Oh, TV ini tuh digunakan untuk kumpul keluarga misalnya. Oh, TV ini tuh untuk menyampaikan informasi, terus kemudian informasi itu membuat kita diskusi sama keluarga, sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu makna yang tersirat dari TV ini. Atau misalnya untuk ajang misalnya nonton operasi bedah plastik kodok misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Nah itu secara konotasi. Nah kalau secara denotasi ini tuh udah nih, ada kakinya, ada rodanya, ada bentuk kotak, ada layarnya dan lain sebagainya. Nah itu denotasi tuh. Konotasi itu yang tadi dijelaskan ya. Kayak misalnya, oh ini tuh untuk apa, ini tuh memunculkan emosi apa dan lain sebagainya. Gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau bisa dipahami, teman-teman? Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sudut pandang tinjauan desain. Di sini ada formalistik. Sebetulnya nanti agak mirip. Formalistik itu adalah ranah deskripsinya atau denotasinya, ranah denotasinya.
Jadi kata formalistik berasal dari kata form atau bentuk, membahas karya dari sudut pandang kualifikasi formal dan bentuk, misal anatominya, garisnya, warna dan lain sebagainya. Di formalistik, gitu ya. Kayak misalnya saya ada contoh gambar di sini. Secara denotasi, ini tuh kalian belum bisa nih ngomongin, oh ini tuh iblis, oh ini tuh seram. Nah belum bisa tuh ngomongin itu, karena itu ranahnya konotasi. Kalau ranahnya denotasi, kalian hanya ngomong di sini, oh ini ada warna merah, oh ini ada kakinya, ada kukunya, oh ini ada tengkorak dan lain sebagainya. Hanya yang terlihat, oh ini ada apinya, oh ini ada tanduknya, ada rambutnya dan lain-lain. Rambutnya warna coklat keabu-abuan misalnya gitu. Itu secara denotasi. Ini ranah formalistik. Terus selanjutnya ada ranah ekspresivistik. Nah, ekspresivistik ini tuh lebih kepada ranah konotasinya. Pesan apa yang ingin disampaikan dari visual tersebut. Gitu. Gampangnya dengan visual seperti ini misalnya, oh ini tuh ada satu orang yang kemudian dikelilingi oleh singa berwarna merah. Ini tuh tandanya apa dan lain sebagainya gitu misalnya. Gitu. Misalnya merah tuh emosi, merah tuh darah, merah tuh apa misalnya gitu ya. Kalau putih itu misalnya karena suci dan lain sebagainya, suci-suci ini dikelilingi oleh apa misalnya gitu. Seperti itu. Jadi kesan yang muncul dari visual ini seperti apa? Itu ranah ekspresivistik. Dan selanjutnya terakhir ada ranah instrumentalistik. Nah, ini sebetulnya ranah instrumentalistik itu yang sebetulnya lebih memberikan ranah yang lebih luas buat kalian bisa mengeksplorasi pesan yang ada di visual tersebut. Jadi si instrumentalistik ini kemudian kalian bisa mengaitkan satu visual dengan fenomena-fenomena yang ada, sosial politik, psikologi, mental health dan lain sebagainya, terserah kalian. Mau dari sudut pandang mana itu dibacanya. Gitu. Dan sebetulnya ketika kalian membaca visual menggunakan formalistik, instrumentalistik, ekspresivistik, itu sebetulnya tidak ada parameter benar atau salah sebetulnya. Nggak ada misalnya kalian nanti, misalnya kamu sama kamu juga berbeda nih, misalnya analisisnya dalam satu gambar, itu nggak apa-apa, nggak akan salah. Karena sebetulnya yang membuat semuanya itu bisa jadi benar, karena itu bergantung pada latar belakang kita membacanya atau sudut pandang kita membaca si visual tersebut, gitu. Jadi misalnya mau dari sudut pandang sosial ekonomi bisa, oh misalnya aku ya dari sudut pandang psikologi bisa, gitu. Ataupun dengan latar belakang kita sendiri juga berpengaruh, gitu. Ketika misalnya satu orang dari daerah pedesaan, satu orang dari daerah perkotaan itu membaca satu visual itu pasti akan berbeda, gitu. Ketika misalnya, misalnya contoh, kita ambil contoh, ketika misalnya ada dua orang, satu orang orang pedesaan, satu orang perkotaan, ada gambar sawah, kira-kira menurut kalian persepsinya bakal beda atau enggak pembacaannya? Misal, contoh, kalau misalnya dari orang pedesaan bakal seperti apa menurut kalian? Ya bakal biasa aja sebetulnya mereka. Karena, oh ini halaman rumahku kok, misalnya gitu. Oh ini tempatku bermain dan lain-lain. Orang perkotaan bakal beda tuh. Wah indah banget ya, aku pengen ke sana, aku belum pernah nih, itu rasanya gimana dan lain sebagainya. Itu kan berbeda tuh sudut pandangnya. Jadi nggak bisa nih kita kemudian ketika misalnya kita disodorkan dengan satu analisis, satu karya visual gitu ya, terus kalian beda-beda nih semua, nggak akan mungkin tuh bisa disalahin atau dibenerin. Oh ini salah, ini benar, nggak bisa kayak gitu. Karena sebetulnya itu akhirnya tergantung pada kualitas si analisisnya. Seberapa dalam kalian menganalisis si visual tersebut. Bukan benar salah, tapi sedalam apa ya. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Itu untuk analisis visual tuh taruhlah misalnya, katakanlah misalnya hukumnya lah seperti itu. Jadi tidak ada ilmu pasti kayak sains gitu ya. Gitu. Oke, ini ada studi kasus karya ilustrasi.
Di sini ada, nah kita masuk ini dulu ya, deskriptif deh. Karena itu tadi yang mau saya sebutkan ranah deskriptif. Di ranah deskriptifnya, di sini ada apa aja, spanduk start, ada mobil truk Pertamina, ada Petronas, ada Shell, gitu ya. Ada yang Pertamina itu drumnya bocor, Shell dan Petronas itu menggunakan tangki, ya. Terus kemudian analisis formalnya, kita masuk ke analisis formal. Di sini kita mengaitkan dengan prinsip desain ataupun misalnya dengan garisnya, dengan warnanya, dengan bentuknya dan lain sebagainya, dengan ukurannya dan lain-lain. Di sini spanduk start misalnya posisinya berada di atas si truknya, terus kemudian si truk Pertamina berada di paling kiri, itu pakai sudut pandang apa, berapa secara perspektif tuh ada beberapa titik kilang dan lain sebagainya, gitu. Secara komposisi sudah proporsional antara sisi kanan dan sisi kiri dan seterusnya. Terus kemudian truk Petronas dan Shell bentuk ukurannya sama, hanya beda logo di bagian belakang dan lain sebagainya, gitu ya. Itu nanti secara posisinya di mana, secara sudut pandangnya, secara garisnya dan lain sebagainya. Ini sebetulnya analisis formal ini bisa dikembangkan lebih lanjut sebetulnya ya. Tergantung misalnya kalian, warna, mau masukin warna, masukin apa, biar kemudian nanti bisa mendukung secara spesifik si pembacaannya. Gitu. Selanjutnya di ranah interpretasi. Di ranah interpretasi ini tuh ada apa nih di sini? Misalnya secara gambarnya, ilustrasi di atas menunjukkan, secara konotasinya itu ilustrasi di atas menunjukkan persaingan Pertamina, Petronas, dan Shell untuk melaju karena ini ada di posisi start misalnya gitu. Petronas dan Shell tuh lebih misal ya pembacaannya, ini lebih safety dibandingkan Pertamina karena Pertamina itu ada kebocoran dan lain sebagainya gitu. Itu secara konotasi ya, secara interpretasinya dari gambar tersebut. Selanjutnya terakhir ada evaluasi. Nah, di sini evaluasi itu mengaitkan dengan fenomena yang ada. Fenomenanya apa di sini? Ada berita yang kemudian memberitakan bahwa Pertamina itu mengalami kebocoran dari anggarannya, terus kemudian ada eksploitasi dan lain sebagainya. Dijadikanlah itu sebagai ranah evaluasinya. Dikaitkan si visual ini dengan fenomena yang ada, dengan mau itu dengan berita dan lain sebagainya. Begitu. Ya, sampai situ bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, itu tadi ranah tahapan tahapan tinjauan desain. Sekarang sudut pandang tinjauan desain ada formalistik, ekspresifistik, sama instrumentalistik. Ingat, formalistik itu masuk ke ranah denotasi, ekspresifistik itu masuk ke ranah konotasi, instrumentalistik itu masuk ke ranah evaluasi atau dikaitkan dengan fenomena yang ada. Oke, dari karya ini, secara formalistik menurut kalian? Logo BMW. Logo BMW. Tangannya warna merah. Setir mobil. Lagi? Speedometer dan lain sebagainya. Lagi nyetir lah itu masuk kayaknya tuh. Ya, itu masuk formalistik. Ekspresifistik menurut kalian? Konotasinya dari sini apa? Dari gambar ini. Kalian ingat ini tangannya siapa? Flash tuh gimana? Itu bisa di. Flash tuh cerminan BMW. Bisa jadi. Flash adalah cerminan BMW. Bisa jadi tuh karena cepat kan. Terus kemudian, di sini flash kan udah cepat tuh mengendarai mobil BMW. Berarti kesan yang ditimbulkan adalah itu dia. Flash aja naik BMW kok. Gitu. Ya. Selanjutnya terakhir, instrumentalistik. Dengan fenomena apa nih? Kenapa kok bisa muncul iklan ini? Karena BMW mengeluarkan produk baru. Merilis produk baru. Gitu. Di sini iklan dari
unit BMW yang baru, yang mana dia ingin mengedepankan bahwa si BMW itu cepat, betul. Produk baru BMW ini tuh cepat, sehingga flash aja yang secepat itu di flash toko apa ya? Toko DC atau Marvel ya? DC ya. Nah, flash aja yang cepat tuh mengendarai BMW gitu. Berarti lebih cepat dari flash tuh si BMW-nya. Gitu. Itu untuk iklan ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Alright. Selanjutnya ada oleh-oleh. Nah, ini ada oleh-oleh. Ada tugas untuk kalian. Silakan kalian cari dan analisis 2 buah iklan terkini yang menggunakan sudut pandang dan tahapan tinjauan desain. Jadi menggunakan formalistik, ekspresivistik, instrumentalistik, satu karya, terus satu karya lainnya menggunakan deskriptif, analisis, formal, interpretasi, sama evaluasi. Jadi masing-masing dengan tahapan dan sudut pandang, gitu ya. Terus visual yang dianalisis dapat berupa poster iklan atau layanan masyarakat atau video. Itu kan karena pembacaan visual itu tidak terbatas di gambar still ya, gambar yang diem gitu. Jadi kalian bisa masuk juga ke ranah video. Jadi nanti kalau misalnya video, kalian bisa melihat misalnya di scene berapa gitu, di scene berapa aja dan lain sebagainya. Misalnya kalian ingin menganalisis episode kedua dari Game of Thrones misalnya, bisa aja seperti atau ini apa namanya? Aduh, apa sih yang Korea tuh kemarin? Squid Game. Misalnya episode kedua dari Squid Game scene berapa, itu bisa tuh dianalisis. Terus kemudian yang ketiga, harus menyertakan teori pendukung minimal 3 sumber pustaka, mau buku, mau jurnal, dan apapun itu terserah kalian, gitu ya. Terus kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk paper format PDF dan diupload ke LMS. Nanti LMS-nya di pertemuan yang tahapan tinjauan desain kalian silakan upload di situ. Terus dan tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat jam 23.59 di LMS. Jadi setelah itu nanti settingnya akan tidak berlaku lagi, tidak bisa diupload lagi, gitu ya. Bisa dipahami tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti tugas itu jaraknya seminggu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metafora visual, gitu. Metafora visual untuk kemudian memperkaya pembacaan kalian tentang sebuah karya visual, gitu. Dan sampai ketemu minggu depan teman-teman, gitu ya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas, silakan kita berdiskusi lagi nanti, atau silakan catat untuk di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Atau kalian silakan datang ke nanti bisa di grup aja ya untuk diskusinya, atau nanti di LMS juga ada tuh forum diskusi, nanti bisa di situ juga biar semuanya bisa lihat, gitu ya. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat semuanya dan terus belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah kritik desain yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom, Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom, Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.